Hola geng, selamat malam. Ini waktu yang tepat untuk enjoy kopi malam-malam ya, sebagai closing kita malam ini. Tapi ini ada yang salah nih, saya salah salah beli paper nih. Saya mestinya beli, kan ini tinggal dikit ya, saya gedein deh. Nah, tadinya saya mau beli ini, malah yang ini saya belinya yang satu cup ya, apa 2 cup ya, pokoknya lebih kecil dari ini. Malah saya kekliknya yang ini, wow banget nih. Ini nggak pernah saya pakai sih, maksudnya ini belum pernah saya pakai ini si Abaca, sama-sama Abaca ya. Ini apa sih, bedanya apa sih, kita baca dulu ya. Bedanya ini buat apa ya, saya nggak tahu lah, kayaknya ini lebih halus ya, ini lebih halus. Oke deh, kita cobain aja. Saya pakai paper yang ini deh, kayak apa sih rasanya. Saya pakai yang ini. Kita akan ngebrew kopi yang bisa dibilang ini hasil roastingan pertama kali saya, yaitu si Johan Vergara Natural Sidra. Sidra itu udah saya bahas di sesi sebelumnya, kalian tonton sendiri. Nah, tapi saya akan membahasnya adalah batch 1 yang udah saya brew di Sunter, tapi nggak saya sempat videokan, cuman saya raba-raba sebenarnya si bean ini kayak apa sih rasanya. Nah, kita akan ngobrol bareng di sini, ringan-ringan aja, ringan-ringan aja tanpa ada beban apa-apa. Kita akan ngobrol, saya akan main cantik, kita akan main cantik ya guys. Karena udah malam, jadi sebaiknya ngopinya yang santai-santai dulu aja. Saya akan bikin di 10 gram. Ini batch 1. Saya batch 1 itu catatan sedikit buat teman-teman yang mau nyontek. Awalnya saya setting di 13 menit dengan durasi kayak gini nih, kalian lihat ya durasinya. Nah, tapi di 2.30 saya langsung pencet cooling down, selesai gitu ya. Itu iseng-isengan saya sih teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngobrol apakah si Sidra Colombia Natural ini memang sesuatu yang amazing, atau ternyata ini di kategori enak tapi bukan yang anjing banget ya. Let's see ya, kita akan ngobrol. Saya pakai circle 1 2 3 4 5. Saya akan pakai circle 6 nih. Sungguh sesuatu yang sangat jarang saya lakukan, circle 6. Kita green. Oh, aromanya. Selesai. Damn, dahsyat juga nih aromanya. Walaupun kalau bisa dibilang saya main di waktu yang sebenarnya mungkin ini nggak nyampe 13 dikurang 1,5 ya, iya nggak sih?
Apa berapa? 2,5. Sorry, bentar. Jadi hampir menjelang ini 10 menit ya kurang lebih teman-teman, more or less ya, itu sendiri lah, saya bukan orang matematika ya. Oke, kita nggak usah preheat, nggak usah dibasahin. Ini gilingan saya di sini, lihat deh. Oke, saya akan pakai metode Hario Switch 10 gram. Kita main cantik dulu ya. Saya nggak tahu rasanya pakai paper ini, jujur baru kali ini pakai paper Osmotic Flow. Kita tunggu sekitar 15 second, lalu akan saya turunkan. Udah belum cukup ya. Oke. Tutup lagi. Terus saya akan kasih sekitar 60 sorry. Jadi 100, lalu saya diamkan dulu ya. Saya akan kasih di total air 160 atau 150. Saya diamkan sekitar 2 menit lah. Oke Google, setting timer 2 menit. Udin 2 menit, kita turunkan. Gambling juga nih, saya pakai Osmotic Flow yang jujur baru kali ini saya lakukan. Let's see ya, semoga memberikan rasa yang enak ya. Kalaupun enggak ya udahlah, mungkin saya mesti back to biasa ya. Kenapa saya bisa bilang enak atau enggak, atau misalkan ada sesuatu yang mengganggu di osmotik ini, karena saya udah brew oke, selesai, biarkan dia berhenti di nyemek-nyemek. Saya udah brew si Johan ini jujur 3 kali kali ya, kan tinggal dikit ya di sunter hasilnya. Let's see ya. Apa sih Ray? Apa itu? Kamu nonton apa bro? Masih panas. Kita dinginkan suhunya ya. Saya akan bandingkan ini dengan 2 gesa terakhir yang saya minum. Walaupun kalau misalkan ternyata ada yang berpendapat
itu salah roasting ya mungkin, tapi overall aja ya, kita bicara basic rasanya aja ya. Tapi si Abaca ini dia create rasa lebih soft ya dibanding dengan yang biasa aja, dibanding dengan ini kalau buat saya, dengan kopi yang sama. Oke, kita kembali ke kopinya aja ya. Pertama yang menjadi note saya adalah kemungkinan saya roastingnya terlalu di medium atau light medium, bukan di light roast, karena ketiganya ini kayaknya kalau saya bicara range color 1, 2 itu, ketiganya sangat possible banget dan sangat mungkin banget dibikin espresso. Enak, jujur li ternyata ini enak banget. Kalau buat saya ini kategorinya enak banget, walaupun di roasting ala-ala, memberikan sesuatu rasa yang ini. Ada satu memori ketika saya main di perkebunan teh di belakang rumah nenek saya. Di kebun teh tuh pasti ada yang namanya sarang semut di pohon tehnya teman-teman ya. Jadi di pohon teh itu ada sarang semut. Semutnya itu bagian belakangnya gendut, warnanya hitam. Kalau kita ambil rumput panjang gitu ya, rumput gajah atau rumput apapun yang kita bisa ya seginilah panjangnya. Jadi kecil banget lah, segede sapu lidi rumputnya, basah-basah kita kupas. Itu kalau kita tusuk-tusuk ke bagian sarangnya, lalu kita cium aromanya, saya merasakan ada aroma madu yang segar dari si kopi ini. Jadi kalau mungkin nggak semua orang mengalami pengalaman menusuk-nusuk si sarang semut itu, ketika kita cium si rumputnya itu aromanya kayak madu tapi di frekuensi yang lebih beda lah, kayak madu hutan. Jadi aromanya tuh sangat wangi banget si madunya ini. Saya merasakan itu sih. Nah untuk rasa, kalau buat saya dia sedikit nge-whisk secara rasanya. Di baliknya itu ada aroma hints whiskey winey something ya kalau buat saya. Lavendernya sangat strong banget. Lalu kalau kalian pernah makan madu yang madu yang lempengan, itu ada manis, tapi aftertaste itu kayak ada sesuatu yang bukan nyegrak ya, sesuatu yang nyegrak. Atau kalau kalian pernah makan atau minum black honey, madu hitam, manis, wangi, tapi ada sesuatu yang ada sense darknya. Ya, kalau teman ala-ala di Bandung yang memang patungan sama saya, dia bahkan dibilang stroberinya kenceng banget. Mungkin frekuensi gradasi atau level roastingan saya sama dia beda. Kalau secara tone color punya saya lebih dark harus saya. Tapi ini enak banget sih aromanya. Kalau kalian pernah makan jus blueberry atau kalian pernah menggigit buah blueberry, something kayak gitu sih.
something kayak gitu. Di satu frekuensi tipis kadang saya mencium aroma floral, dan nggak tahu kenapa, apakah si hot air ini selalu mengeluarkan aroma floral, saya nggak tahu ya. Beberapa belakangan kalau saya roasting, floralnya selalu keluar, dan di suhu dingin sedikit jasminnya, aroma floral jasminnya sangat kental banget. Ini saya turunin suhunya. Dan sweet berry, tapi bukan strawberry ya teman-teman. Kalau Samuel ngerosting dia bilang hint strawberry-nya sangat kenceng banget. Saya nggak mencium strawberry sama sekali. Saya lebih ke blackberry atau blueberry. Dia makin turun suhunya, makin sweet, berat acidity. Dan ini jujur pakai si kon ini dia jadi lebih lebih soft banget ya. Oke, ini akan saya ranting. Cing, sini boleh dong. Kita akan suruh ranting coba ini sedikit aja. Ini nggak bisa tidur. Cing, ini kopi sidra natural. Aku nggak tahu impresi kamu ya. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu di tenggorokan kamu. Tapi buat aku sih ini. Tapi mungkin duduk deh di situ. Dibandingkan dengan waktu itu Gesa kamu main bola yang aromanya sangat manis banget. Ini akan beda. Ini punya frekuensi yang berbeda. Wait. Ini nggak kelihatan mukanya, duduk dong. Oke, ini ranting berjalan ranting susah. Oke, Ray. Kalau aku sih ini enak dengan frekuensi yang berbeda. Silahkan Ray. Tos dulu. Cheers. Agak pahit sih. Asem dikit. Manis gak? Dikit. Aromanya coba cium lagi deh. Aromanya agak aneh sih. Enak sih, cuma agak aneh. Enak agak aneh. Lumayan. Sukaan mana sama Gesa yang kemarin? Gesa yang kemarin. Gesa yang kemarin ya. Iya, saya sih masih Gesa yang kemarin. Tapi mungkin saya salah merosting. Tapi ini basicnya buat saya ini udah enak. Oke, ini sangat minumable. Tapi sekali lagi saya belum menemukan kalau dibilang sidra itu adalah the new Gesa. Saya mencoba 2 sidra, berarti ya sidra dari si Curious, tapi nggak sempat saya videokan. Satu lagi sidra dari Johan Vergara Natural. Mungkin nanti kalau si Coffee Beyond Border ada jual sidra El Diviso, kalau ada budget mungkin saya akan mencobanya ya. Jadi kita akan mencoba beberapa sidra yang beredar. Buat saya ini enak, tapi mungkin saya mainnya terlalu medium lah ya. Kategorinya sih buat saya ini medium. Even ini bahkan di batch pertama kategorinya buat saya ini medium, dan ini sangat possible banget untuk dibikin espresso. Bahkan mungkin dibikin espresso akan lebih amazing lagi rasanya. Dan untuk batch 3 bahkan kemarin saya bikin es kopi susu buat orang rumah, dia bilang enak banget. Oke, kita akan cobain yang pakai pepper ini ya. Saya penasaran sih, memang bedanya apa sih gitu ya. Kita akan cobain dengan gramas yang sama, suhu yang sama. Tanggung lah ya. Sama-sama akan saya siram wet ya. Oke, kita akan cobain brew sesi kedua. Saya menggunakan kebaca yang paper filter biasa. Karena ini memang saya patungan, belinya sekilo tapi berdua gitu ya. Supaya apa sih tujuannya? Pertama, saya bisa rotasi bin lebih cepat
supaya saya bisa segera berganti ke bin yang lainnya. Oke, tujuannya itu sih. 10 gram. Sebenarnya ini saya bisa main lebih coarse dari ini sih, mungkin akan lebih berbeda rasanya ya. Tapi oke, karena saya membandingkan langsung. Pakai suhu tetap 90 derajat celcius ya gengs. Oke, kita mulai. Tapi memang secara color udah kelihatan lah ya kalau ini memang lebih dark dari saya kemarin ngebrew Gesang. Saya akan samain. More or less kita akan tunggu dia bloom sampai berapa ya, sampai 15 second. Sok lah ngomong-ngomong belum. Saya turunkan. Ini harusnya main suhu suhu rendah akan lebih seru sih. Saya pakai suhu 90 derajat celcius, mungkin pakai suhu 89 atau berapa lah ya. 88 mungkin bisa main. Memang kalau belinya cuman 500, eksplorasinya memang sedikit terbatas sih, walaupun jadinya rotasinya lebih cepet ya di rumah. Oke, sama-sama 160. Kita akan tunggu 2 menit. Rotasinya sama pertama lebih cepet, tapi eksplorasinya aja sih yang terbatas ya. Dan weekend saya untuk merosting semakin terbatas banget, karena hari Minggu mesti nganterin ranting main bola ya. 2 menit saya akan kasih waktu. Kita turunkan. Let's see, apa yang membedakan Abaca Plus Concept dengan Abaca Coffee Paper Filter? Saya nggak baca lebih lanjut sini. Seperti apa yang membedakan ya? Yang membedakan tuh satu osmotic flow. Oke, selesai. Saya tutup. Jadi memang nggak saya habiskan sampai tetes terakhir. Biar imbang aja ya, teman-teman. Oke, si Abaca yang orange itu create kopi lebih bright dibanding dengan si osmotic ini ya. Kalau buat saya, tampilan sekilas aja udah kelihatan ya. Kita akan dinginkan. Saya kayak mesti minum air dingin dulu. Oke, kita cobain ya. Lebih enak. Jadi si Abaca yang orange
Buat saya lebih enak ya. Mungkin si Abacakon ini buat buat kopi yang light terus kali ya. Nggak tahu ya, saya nggak mempelajari per kertasan teman-teman. Ini lebih enak, lebih fruity tepatnya ya, menggunakan si yang orange ini. Lucu juga nih sekalian membandingkan. Mungkin nanti akan saya cobain si Abaca ini pakai gesa yang saya dapat dari teman dari Bandung, dari Swedia. More fruity, more sweet, acidity-nya lumayan lebih naik daripada si Abaca yang hijau ya. Lebih enak. Oke, cukup ya. Jadi teman-teman, yang mesti kita lakukan ketika menggunakan si hot air itu adalah mengontrol color yang mesti kita lakukan ya. Karena dia nggak ada mengontrol nggak. Saya memang belum pakai tuh si artisan coffee roasternya. Mesti beli satu device lagi, satu alat lagi untuk bisa keluar si grafiknya. Di luar itu memang kalau menggunakan si hot air ini mesti jeli banget mata, dan ini kayaknya udah waktunya berhenti nih gitu ya. Kayak saya ini nih, saya main, atau memang kita main suhu di atasnya ini. Kayak saya main di mana ya? Main di Laurina. Saya main di Laurina lumayan cantik. Dapat semua frekuensi dari filter, karena sekilo kan, dari filter, lalu saya bikin Omni Roast, saya bikin Espresso Roast, dan semuanya sesuai dengan saya mau. Tapi kalau si Sidra ini ternyata di luar ekspektasi saya hasilnya. Maksudnya hasil roastingannya ya, color roastingannya. Dan lucunya adalah semua roastingan ini adalah under 12 bahkan ya. Kalau saya lihat, saya lupa nih. Ini saya berhenti di 2.30. Jadi ada waktu ke 2 menit, 1 menit sampai ke 0. Dan satunya bahkan lebih ajaib lagi. Oke, jadi kalau bicara pepper cocok banget buat si yang orange, dan aromanya sangat enak banget. Sama kalau ada begini, kita harus memainkan green size. Saya main di green size 6, dan ini akan lebih, kalau kita mau misalkan achieve rasa yang lebih playful lagi, saya bisa main di green size 6,5 untuk one espresso. Jadi circle 6.5 itu akan create rasa yang lebih playful, lebih sweet, lebih acidity-nya bahkan lebih naik lagi, dan lebih clean tepatnya ya. Bisa ke sana. Oke. Cukup ya. Sesi berikutnya kita akan main-main, misalkan batch 2 dan batch 3 kita akan coba dibikin es kopi susu. Es kopi susu. Apaan tuh? Enak pokoknya lah ya. Ciao. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya.